Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OPD semua, kita kembali pada kasus ijazah Jokowi kali ini, di mana Jokowi bisa dikatakan nakir dan meminta agar penyidik Polda Metro Jaya yang datang ke Solo untuk memeriksanya. Tentu ini mendapat protes dari kubu sebelah, di mana dalam hukum equality adalah landasan utama. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Lantas kenapa harus meminta penyidik yang datang ke Solo? Apakah takut diliput wartawan atau karena tak ada ijazah asli? Mestinya sebagai warga negara yang baik, Jokowi juga harus hadir seperti kesiapan para terlapornya. Untuk lebih jelas, kita simak video berikut ini. Ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, kan? Ya. Kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Ya. Bahwa kami akan coba menanyakan, dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik, jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Utama saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia tuh menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana, ngaku alasan sakit. Kemudian, tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu, itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati. Kejarlah daku, kau kutangkap, kira-kira gitu. Boleh kau kejar ijazah aku gitu ya, tapi siap-siap kau kutangkap. Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang Abang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Era Jokowi, tahulah, hampir semua tersandera. Ternyata rektor-rektor juga disandera. Terjadi otoritarianisme di bawah kakinya Jokowi. Jokowi dengan IQ yang dianggap kurang, sejak dia masuk ke dalam panggung politik kekuasaan, jelas Jokowi selalu dikelilingi oleh para desainer kekuasaan yang profesional, yang membuat dia menjadi sosok model yang diminati para desainer kekuasaan. Maka dari tangan Jokowi itu lahir dinasti politik yang memporak-porandakan fondasi demokrasi yang susah-susah kita bangun. Jokowi yang katanya sederhana, dekat dengan wong cilik, ternyata dari rahimnya hadir malin kundang politik. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan, kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin,
dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya? Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir. Ya, sehingga 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini. Kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya. Uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini dan juga kami berterima kasih kepada media.